Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang Nip CPNS. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya teman-teman. Melompat ke era kontemporer, pemerintah menyadari bahwa kesemestaan pertahanan tersebut membutuhkan regulasi yang lebih detail mengenai bagaimana cara mengelola, melatih, dan mengorganisasikan potensi rakyat serta sumber daya alam yang melimpah ini agar tidak menjadi potensi yang sia-sia atau tidak terarah. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau disingkat PSDN. Undang-undang ini merupakan lompatan regulasi yang sangat progresif dan modern dalam sejarah pertahanan Indonesia. Undang-Undang PSDN mengatur secara komprehensif mengenai 4 pilar pengelolaan bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan, dan mobilisasi atau demobilisasi. Next ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah perundang-undangan kita konsep pembinaan kesadaran bela negara atau disingkat PKBN didefinisikan secara sangat terstruktur. Pemerintah menegaskan bahwa PKBN dilaksanakan di 3 lingkup: lingkup pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi, lingkup masyarakat, pemukiman dan organisasi, serta lingkup pekerjaan kementerian, lembaga, BUMN, swasta. Bagi seorang calon ASN, pemahaman akan lingkup pekerjaan ini sangat vital karena ketika Anda lulus nanti, Anda akan menjadi objek sekaligus subjek pelaksanaan PKBN di instansi tempat Anda mengabdi. Undang-Undang PSDN juga merumuskan secara definitif mengenai 5 nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. 5 inilah yang menjadi materi wajib yang diekstrak menjadi soal-soal penelaran dalam TWK CPNS, teman-teman. Oke, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini ya, teman-teman. Kita tidak bacakan kembali, silakan teman-teman bisa baca sendiri, mungkin bisa dengan cara di pause atau di screenshot ya, teman-teman. Oke, kita sambil berjalan pelan-pelan, teman. Oke, di sini dimulai dari dalam menghadapi ujian SKD CPNS. Silakan bisa di pause atau di screenshot dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian 2.3 yaitu komponen pertahanan negara, komponen utama, cadangan, dan pendukung. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu teman-teman dengan cara di pause atau di screenshot. Oke. Di sini kita untuk mengefisiensi dan mengefektifkan waktu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut ke lapis pertama adalah komponen utama. Silakan bisa di pause dan di screenshot teman-teman untuk dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian di lapis kedua ada komponen cadangan atau biasa disingkat dengan nama KOMCAD. Silakan bisa di pause atau di screenshot terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada poin krusial yang harus dipahami demi menjawab soal HOTS mengenai status dan operasionalisasi KOMCAT, teman-teman. Silahkan bisa di screenshot atau di pause kembali. Kemudian di sini ada lapis ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam komponen adalah komponen pendukung atau disingkat KOMDUK, teman-teman. Di sini KOMDUK poinnya sampai pemulihan di garis belakang. Silakan dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya mengenai komponen pendukung yang dimana ada garda utilitas sipil dan penegak hukum, kemudian yang kedua ada organisasi paramiliter dan relawan. Silakan bisa di pause dan dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada di poin 3 dan 4. Poin 3, klaster keahlian dan profesi. Kemudian yang keempat, ada sumber daya non-manusia, teman-teman. Silakan bisa di pause dan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini ada paragraf terbaru dan sekaligus bagan, teman-teman. Mengenai Sishankam Rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. Nah, di sini komponen utamanya bisa teman-teman lihat ada di bagan. Kemudian diperkuat lagi saat mobilisasi oleh komponen cadangan, teman-teman. Silakan bisa di pause untuk dibaca terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, juga disokong secara logistik dan fungsi, teman-teman, oleh komponen pendukung atau disingkat KOMDUK.
Silakan bisa dibaca terlebih dahulu juga ya teman-teman. Nah, masuk paragraf berikutnya yang diawali dari di dalam soal-soal ujian CPNS model terbaru. Silakan teman-teman bisa di pause terlebih dahulu untuk dibaca teman. Di sini pada satu paragraf dari di dalam soal-soal ujian CPNS sampai berdasarkan intuisi kasar ya teman-teman. Oke teman-teman bisa di pause dulu untuk dikerjakan ya. Oke kita masuk ke poin 2.4 teman-teman. Membedakan konsep serupa yaitu bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air teman-teman. Oke silakan bisa di pause terlebih dahulu untuk dibaca ya teman-teman. Oke jika sudah di pause kita next ke yang berikutnya. Nah di sini masih lanjutan dari paragraf yang di atas teman-teman. Sampai berhenti di tindakan sang tokoh. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya mengenai pembedahan dan rekonstruksi batas-batas konseptual, teman-teman. Oke, bisa di pause terlebih dahulu, teman-teman, untuk dibaca. Yap, yang pertama adalah cinta tanah air atau the foundation atau fondasi emosional. Nah, bisa di pause terlebih dahulu, teman-teman, untuk mengenai deskripsinya. Yang dimana ada yang bercetak tebal di sini yaitu emosional, afektif, sentimental, dan personal. Kemudian di sini juga ada kata kunci analisis soal. Kemudian ada indikator tindakan di soal. Silakan bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya untuk bisa dibaca dan di screenshot. Oke, kemudian yang kedua ada nasionalisme atau dalam tanda kurung the ideologi atau kerangka berpikir politik sampai dengan ideologis teman-teman. Silakan bisa teman-teman screenshot dan dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini juga ada kata bercetak tebal yaitu kognitif, ideologis, politis, dan kolektif ya teman-teman. Oke, di sini juga ada bercetak tebal kembali yaitu kedaulatan, persatuan, integrasi politik, kesetaraan hak kewarganegaraan, dan cita-cita bersama sebagai sebuah entitas politik. Yang dimana di dalam poin 2 ini juga ada kata kunci analisis soal teman-teman. Kemudian ada indikator tindakan di soal. Silakan bisa teman-teman pause atau screenshot kemudian dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kemudian kita ada di patriotisme poin yang ketiga yaitu patriotisme dalam kurung the mental attitude atau jiwa kepahlawanan dan rela berkorban. Di sini dimulai dari patriotisme diturunkan dari kata patria yang berarti tanah air sampai dengan di sini teman-teman bahkan jiwa demi kepentingan yang lebih besar. Kemudian di sini juga ada kalimat bercetak tebal itu sikap mental jiwa atau semangat kepahlawanan yang diwujudkan dalam bentuk kerelaan berkorban atau willingness to sacrifice tanpa pamrih demi kejayaan, keselamatan, dan kehormatan bangsa dan negaranya ya teman-teman. Di sini juga ada kata kunci analisis soal, kemudian ada indikator tindakan soal teman-teman. Di sini ada kalimat bercetak tebal yaitu pengorbanan yang nyata dan luar biasa atau dalam bahasa Inggris extraordinary sacrifice. Oke teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan jangan lupa di share agar kita bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.